Geger, dunia sepak bola Asia Tenggara diguncang prahara dahsyat, bukan karena prestasi gemilang, tapi karena sebuah skandal paling memalukan dalam sejarah modern yang kini terbongkar sampai ke akarnya. Sebuah ambisi buta untuk meraih kejayaan instan justru berujung pada petaka yang tak terbayangkan. Palu godam FIFA telah dijatuhkan dan korbannya tidak lain dan tidak bukan adalah Timnas Malaysia. Federasi mereka terbukti melakukan kejahatan serius, pemalsuan dokumen. Akibatnya, 7 pemain pilar mereka resmi dihancurkan karirnya oleh sanksi berat FIFA. Inilah kisah lengkap naturalisasi akal-akalan yang membawa Harimau Malaya ke jurang kehancuran. Brutal, FIFA kena gocek Malaysia soal dokumen pemain naturalisasi. Yuk kita bedah. Jadi secara resmi, FIFA menghukum Malaysia akibat penggunaan dokumen palsu terkait pemain naturalisasi yang mereka miliki. Dari poin yang dikeluarkan oleh FIFA, ada satu standing yang terlihat di situ FIFA tergocek, ceroboh, ataupun kecolongan di saat FIFA baru mendalami pemain-pemain naturalisasi milik Malaysia ketika sudah adanya laporan selesai pertandingan Malaysia menghadapi Vietnam. Padahal di tahap awal Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) itu mengajukan dokumen kepada FIFA terhadap 7 pemain naturalisasi yang sekarang ini disanksi. Nah, di tahap tersebut FIFA meng-ACC sehingga pemain-pemain itu bisa tampil saat menghadapi Vietnam. Oke, lagi dan lagi, setelah pertandingan itulah baru FIFA lebih dalam untuk mengorak-ngorek bagaimana pergerakan daripada pemain-pemaim tersebut. Apa benda ni weh? Kali ini bukan rumors guys. Abang pun gila terkejut weh. Menurut berita terkini, FIFA telah sanksi FAM atas kesalahan pemalsuan dokumen 7 orang pemain kebangsaan. Pemalsuan dokumen doh, ini kesalahan yang berat. Gila lah bro. Aku pun tak tahu nak cakap apa weh. Kok bisa sih udah selevel negara terjadi pemalsuan dokumen boy? Kok bisa ini terjadi boy? Ini level negara bukan tarkam loh. Intinya di sini Malaysia melanggar pasal ke-22 Kode Disiplin FIFA terkait dengan pemalsuan dokumen. Atas pelanggaran tersebut, FAM diwajibkan membayar denda sebesar 7,3 M. Dan untuk 7 nama ini, itu nggak boleh berkecimpung di dunia sepak bola. Semua jenis kegiatannya selama 12 bulan. Gue sih nggak tahu ini berlaku di Malaysia doang, apa mereka boleh main di liga lain gitu. Harusnya sih nggak boleh. Nikmatin tuh sono, cari tuh Konami Cup tuh yang terselenggara tuh. Ketujuh pemain tadi boy, itu tercatat tampil melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Asia yang berlangsung waktu 10 Juni untuk Piala Asia tahun 2027. Nggak, di sini tuh gue pengen bertanya nih, kok bisa level negara terjadi kayak begini boy? Apakah sebenarnya pemain-pemain ini tuh nggak eligible untuk bela Malaysia secara garis keturunan, tapi dipaksakan? Gue sih nggak paham jujur nih. Udah berasa tarkam segame 150.000 bos. Naturalisasi akal-akalan berujung petaka. 7 bintang Timnas Malaysia dihabisi FIFA. Bukan isapan jempol, bukan pula rumor murahan. Palu godam FIFA akhirnya jatuh tepat di jantung pertahanan sepak bola Malaysia pada hari Jumat, 26 September 2025. Melalui laman resmi mereka, Komite Disiplin FIFA merilis sebuah keputusan yang bagaikan bom nuklir bagi Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Dalam putusan yang dingin dan tanpa ampun itu, Malaysia dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal keramat dalam dunia sepak bola, pasal 22 Kode Disiplin FIFA tentang pemalsuan dokumen. Apa yang mereka sembunyikan selama ini kini terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan dan memalukan di mata dunia. Inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh FAM, sebuah jalan pintas mematikan yang mereka kira akan membawa kejayaan, namun justru mengantarkan mereka ke jurang kehancuran. Pernyataan resmi FIFA membongkar siasat licik di balik layar yang tak pernah Anda duga. FIFA menyatakan, FAM telah mengajukan permintaan klarifikasi kelayakan pemain kepada FIFA, dan dalam proses tersebut menggunakan dokumen yang dipalsukan agar dapat menurunkan pemain-pemain tersebut. Bayangkan, sebuah federasi nasional dengan sengaja menipu badan sepak bola tertinggi di dunia. Ini bukan lagi soal olahraga, ini adalah sebuah tindakan kriminal dalam sepak bola yang hukumannya sudah pasti sangat berat. Lalu, siapa saja 7 gladiator impor yang kini harus menanggung aib ini? Siapa saja nama-nama yang pernah dielu-elukan sebagai pahlawan baru Harimau Malaya, namun kini tercatat dalam daftar hitam FIFA?
Catat baik-baik nama mereka. Mereka adalah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, John Irasabal Iraurgi, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. 7 nama yang didatangkan untuk mengangkat prestasi, kini justru menjadi simbol dari kegagalan dan kecurangan terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia. Sebuah pertandingan yang seharusnya menjadi panggung pembuktian justru menjadi awal dari malapetaka. Siapa sangka, laga krusial kualifikasi Piala Asia 2027 melawan rival serumpun, Vietnam, pada 10 Juni 2025 lalu, ternyata menyimpan bom waktu yang kini meledak tepat di wajah mereka sendiri. Ketujuh pemain ini diturunkan bermain dengan lambang negara di dada, padahal status mereka ilegal. Tak lama setelah peluit panjang dibunyikan, FIFA menerima laporan dan pengaduan. Kecurigaan terhadap kelayakan Garcés, Holgado, Figueiredo, Iraurgi, dan Serrano menjadi pemicu investigasi mendalam yang akhirnya membongkar borok ini. Jika Anda pikir hukumannya hanya sekadar teguran atau skorsing ringan, Anda salah besar. FIFA tak pernah main-main dengan integritas. Mereka langsung menghantam kantong FAM dengan denda yang bisa membuat federasi manapun megap-megap. FAM dijatuhi denda sebesar 350.000 franc Swiss atau jika kita konversikan mencapai angka yang fantastis sekitar 7,3 miliar rupiah. Uang sebanyak itu seharusnya bisa digunakan untuk pembinaan usia muda atau perbaikan infrastruktur. Kini hangus sia-sia hanya untuk membayar sebuah kebodohan dan kecurangan fatal. Bagi para pemain, ini mungkin lebih buruk dari sekadar mimpi buruk. Ini adalah ancaman nyata yang bisa mematikan karier mereka selamanya. Selain denda personal masing-masing sebesar ke 2.000 franc Swiss atau sekitar 43 juta rupiah, ketujuh pemain ini dijatuhi hukuman skorsing brutal selama 12 bulan penuh dari seluruh aktivitas yang berhubungan dengan sepak bola, terhitung sejak keputusan resmi dikeluarkan. 1 tahun tanpa merumput, tanpa kompetisi, tanpa gaji dari klub. Sebuah hukuman yang bisa membuat nama mereka tenggelam dan dilupakan dari panggung sepak bola profesional. Pukulan telak ini bukan sekadar kehilangan poin atau denda miliaran. Ini adalah sebuah kelumpuhan total bagi skuad Harimau Malaya. Bayangkan sebuah tim yang tengah berjuang di babak kualifikasi turnamen sebesar Piala Asia tiba-tiba harus kehilangan 7 pemain pilar sekaligus. Ini adalah bencana strategis. Kekuatan tim tereduksi drastis, moral pemain lokal hancur, dan citra negara tercoreng di level internasional. Mimpi Malaysia untuk bisa berlaga di Piala Asia 2027 kini terancam terkubur hidup-hidup akibat ulah federasi mereka sendiri. Di tengah keterpurukan dan aib yang menimpa Malaysia, negara tetangga sekaligus rival abadi, Indonesia justru memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, tak tinggal diam. Melalui unggahan di media sosialnya, ia membagikan berita sanksi FIFA ini dengan sebuah caption yang seolah menampar keras FAM dengan sebuah fakta menyakitkan. Kualitas tidak bisa dibeli dengan cara instan dan curang. Arya menegaskan betapa sulit dan telitinya proses naturalisasi di Indonesia. Sebuah sindiran tajam bagi Malaysia yang memilih jalan pintas. Mengapa proses naturalisasi Indonesia yang seringkali terasa lambat justru kini dipuji, sementara Malaysia yang serba cepat malah dihujat? Inilah rahasianya. Arya Sinulinga menulis, "Tidak mudah melakukan naturalisasi, karena kita sering kerja satset akhirnya dikira semua gampang. Ada yang butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk satu pemain, bahkan ada yang tidak bisa melakukannya walau punya kesempatan karena memang bukan seperti membalikan telapak tangan." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian, verifikasi berlapis, dan kepatuhan mutlak pada aturan FIFA, sesuatu yang tampaknya dilupakan oleh FAM demi ambisi sesaat. Pada akhirnya, skandal ini menjadi cermin retak bagi sepak bola Malaysia dan pelajaran mahal bagi seluruh negara di Asia Tenggara. Ambisi buta yang menghalalkan segala cara, keinginan untuk meraih prestasi secara instan dengan mengabaikan proses dan integritas, hanya akan berujung pada kehancuran yang tak terperi. Nama baik negara dipertaruhkan, karier pemain dihancurkan, dan kepercayaan publik runtuh. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam sepak bola tidak ada jalan pintas menuju kejayaan sejati. Integritas adalah fondasi yang jika dirusak, seluruh bangunan akan runtuh berkeping-keping. Bagaimana menurut Anda? Apakah hukuman dari FIFA ini sudah setimpal dengan perbuatan FAM?
Dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia ini? Tumpahkan semua pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita terpanas dan paling tajam dari dunia olahraga. Sampai jumpa di video selanjutnya.